Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam program Tausiah Sore bersama Ustadz Z. M. Bahmid dalam tema pengampunan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini kita telah tersambung dengan beliau yang saat ini masih berada di Orlando, Amerika Serikat melalui aplikasi Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Semakin sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah bin ni'mah wal afiyah. Pengobatan lancar Ustadz ya? Lancar semua, lancar alhamdulillah. Rencana kembali ke tanah air kapan Ustadz? Insyaallah bulan depan. Oh, bulan depan sudah berada di Indonesia kembali ya. Karena memang banyak pendengar yang bertanya, Ustadz Z. M. Bahmid bagaimana kabar, terus bagaimana kesehatannya, terus kenapa tidak ada tanya jawab begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya memang lebih bagus ada tanya jawab, cuma beritahu aja karena ini rekam. Iya. Baik ikhwan dan akhwat, kami mohon maaf ya jika memang tidak ada tanya jawab karena memang kita tapping dengan Ustadz Z. M. Bahmid yang menjalani pengobatan di Amerika Serikat. Kita doakan bersama semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus mengisi ruang-ruang kolbu keimanan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwan dan akhwat, langsung saja kita akan dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Z. M. Bahmid langsung dari Orlando, Amerika Serikat. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah thumma innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah satu kudrat dan irada dari Allah taala kita bertemu kembali di saat yang Masya Allah segar bugar, alhamdulillah. Sebenarnya saya balik lagi ke Amerika bukan total untuk pengobatan, tapi operasi lutut yang dilaksanakan 6 bulan lalu memang diminta oleh dokter untuk kembali sesudah 3 bulan. Karena saya tunda sampai 6 bulan baru saya balik. Dan alhamdulillah sesudah dicek, di x-ray, semua alhamdulillah normal. Sebab sesudah 3 bulan di dokter ingin lihat bahwa semua itu tidak berubah. Artinya implan yang mereka lakukan di lutut saya itu tidak berubah tempat. Alhamdulillah. Malah sesudah 6 bulan, satu kudrah dan irada Allah Ta'ala semua berjalan dengan baik. Jadi check up sudah selesai, alhamdulillah. Jalan sudah normal. Dan sekarang ini sudah bisa, Masya Allah, bersujud dan at-tahiyat seperti
biasa, alhamdulillah, itu satu nikmat dari Allah Ta'ala. Dan tentunya juga itu tidak terlepas daripada doa para pendengar sekalian. Dan dari sini saya sampaikan terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas doa kalian semua. Dan jangan putus untuk tetap mendoakan saya supaya hidayah dan rahmah Allah Ta'ala selalu terjaga bagi kita sekalian dan bagi diri saya, insyaAllah. Amin ya Allah. Di dalam surat Al-Imran pada hari ini, mari bersama-sama kita renungkan tentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Masya Allah. Yang pertama, mulai dari ayat yang 130. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada adab api neraka. Yang Allah Ta'ala menyatakan satu kepastian. Uiddat artinya janji yang penuh dengan kepastian. Kita kalau manusia saling berjanji, terkadang janji kita banyak meleset. Ya meleset waktu, meleset memenuhi janjinya. Tapi ketika Allah Ta'ala nyatakan uiddat lil kafirin, satu janji yang penuh dengan kepastian bahwa neraka itu dijanjikan kepada orang-orang yang membangkang kepada Allah, yang kufur kepada Allah. Ya, kufur kepada Allah Ta'ala itu artinya membangkang kepada Allah. Ada ayat yang dia percaya, dia beriman. Ada ayat yang dia tolak. Itu kufur kepada Allah Ta'ala. Kita kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang tercantum di dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah, kita senang atau kita tidak senang, kita suka atau tidak suka, tetap kita harus beriman kepada Allah, karena Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi uiddat lil kafirin artinya dijanjikan neraka ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk kepada mereka-mereka yang kufur, menantang ayat-ayat Allah, membolak-balikkan ayat-ayat Allah. Itu tanda kekufuran. Kecuali kalau mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita cerita, dan Allah menceritakan kepada mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi manusia yang muttaqin. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi kita nggak boleh hanya beriman kepada Allah tapi nggak mau pakai hadis Rasul. Nggak mau percaya kepada hadis Rasul. Karena memang sudah banyak di Amerika sendiri. Subhanallah, saya baru tahu bahwa di Amerika sendiri juga itu ada kelompok yang tidak percaya dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini sama dengan kelompok kita yang dulu di Indonesia ingkar sunnah? Ya, apakah sama atau berbeda? Wallahu alam. Tapi yang jelas mereka tidak percaya kepada Rasul, tidak percaya kepada hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tidak tahu. Pasti mereka tahu bahwa Quran itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal Al-Quran karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diajarkan ayat-ayat Al-Quran karena Al-Quran diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah, beberapa tahun yang lalu di Indonesia itu ada subhanallah, saya lupa. Namanya satu grup itu namanya Islam Qurani. Islam Qurani. Saya tahunya itu karena ada teman sekolah yang sangat akrab dengan saya dulu ketika masih SD, SMP di Manado. Dia masuk kepada kelompok ini. Dan mereka tidak percaya dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan wa atiullah wa atiur Rasul.
Wa atiullah wa rasul la'allakum turhamun. Di ayat yang lain Allah Ta'ala nyatakan wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Artinya taat kepada Allah dan Rasul tidak ada tawar-menawar. Dan Allah janjikan la'allakum turhamun. Supaya kalian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disayangi oleh Allah Ta'ala. Atau mendapat curahan rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menginginkan curahan rahmat dari Allah Ta'ala, taburan rahmat dari Allah Ta'ala, kita ini harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Malahan di ayat yang lain dari jauh-jauh hari Allah Ta'ala sudah ingatkan kepada kita sekalian. Wa ma atakumur rasul fakhudu. Apa yang diberikan, diperintahkan, diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudu. Ini perintah, maka ambillah, ikutilah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kita lakukan. Jadi berarti signal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perintah Allah dalam Al-Quran dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam harus kita ikuti, kita taati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wasari'u ila maghfirah. Kita sudah taat kepada Allah, sudah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hal mustahil. Dalam kehidupan manusia itu ada kekeliruan yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan, ya, ada dosa yang dia lakukan. Sebagai manusia itu normal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah, cepat-cepatlah kalian, kata Allah Ta'ala. Ya, atau dengan kalimat yang lain, tingkatkan semangat kalian dengan tidak menunda-nunda untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah yang mulia, karena dalam perjalanan kehidupan manusia tidak ada yang tidak berdosa, tidak ada yang tidak pernah salah, tidak ada yang tidak pernah keliru. Rasul sallallahu alaihi wasallam aja yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, diistilahkan kepada kita sekalian dengan Rasul sallallahu, bahwa nabi-nabi itu mereka itu maksum pada Allah Ta'ala. Artinya sudah maksum, artinya kalau dia berbuat keliru atau kesalahan yang sedikit sudah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi nabi-nabi itu sudah ada jaminan dari Allah Ta'ala bahwa dosa mereka itu selalu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tapi nabi-nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituntun oleh wahyu. Ya, berguru kepada Allah melalui Jibril. Kalau kita berguru kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita tidak melihat langsung kepada Rasulullah, tapi dari sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in dan kepada ulama segalanya kita berguru dan sumbernya dari Allah dan Rasul. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah memohon ampun kepada Allah. Ya, cepat-cepatlah selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri aja yang sudah maklum, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian dalam hadisnya bahwa saya beristighfar ini, ya, sesungguhnya aku la astaghfirullah.
beristighfar kepada Allah Ta'ala. Minimum dalam sehari itu 70 kali. Ada riwayat yang lain dikatakan 100 kali. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habibullah. Seorang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu beristighfar kepada Allah. Apalagi kita manusia yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan, banyak kekeliruan. Ya, kadang-kadang sering suka berdusta. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jaminan jannah untuknya, jaminan dia selalu diampunkan oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh Allah, masih beristighfar kepada Allah Subhanahu. Bagaimana dengan kita? Itulah sehingga Allah Ta'ala menyatakan wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah, cepat-cepat bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Justru itu hamba Allah yang mulia, perbanyaklah kita beristighfar tiap hari. Gimana aja kita berada. Di mana aja kita berada. Istighfar itu paling mudah dan paling gampang di lidah. Tapi di dalam ayat ini dikatakan wasairu ila maghfirah, cepatlah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala. Artinya kita perlu selalu bertobat kepada Allah, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Dan kalau kita beristighfar bukan hanya sekedar aja istighfar, tapi ada dalam lubuk hati kita sesuai dengan lisan kita bahwa kita selalu merasa bersalah, merasa banyak dosa yang kita lakukan. Saya berikan contoh begini. Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita selesai salat, kita beristighfar paling kurang 3 kali. Padahal logikanya kita baru selesai salat. Bukan kita berbuat dosa, kita baru selesai salat. Kenapa kita harus beristighfar? Sebab walaupun kita salat, terkadang kita di dalam salat itu, otak kita kemana-mana. Kita salat, tapi terkadang kita lupa bahwa kita lagi berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita membaca ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahilah aku jalan yang istiqamah. Tapi otak dan hati kita itu lagi keliling kemana-mana. Nah, justru itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kita selesai salat beristighfar. Tapi jangan kita beristighfar satu hari 15 kali. Artinya kita cuma beristighfar selesai salat. Astaghfirullahaladzim. 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 3 kali. 5 kali salat, 15 kali. Udah. Ya Allah. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar aja minimum satu hari 70 kali. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Jadi jangan tunggu nanti kita berbuat keliru, salah, baru kita beristighfar. Karena di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan wasari'u ila maghfiratin. Cepat-cepatlah mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala, dari Tuhanmu, kata Allah, min rabbikum, dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan jannah itu lebih luas dari langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard. Luasnya bumi itu as-samawat, samawat itu semua apa yang ada di atas. Jadi planet-planet yang lebih besar dari bumi, kan banyak planet lebih besar. Bintang itu lebih besar dari bumi. Bintang karena jauhnya dari bumi, kita hanya lihat kelap-kelipnya aja.
Jadi semua planet-planet kalau dikumpulkan yang ada di atas bumi, kemudian bumi ini dikumpulkan, digabungkan menjadi satu, jannahnya itu lebih luas dari itu. Atau paling enggak seluas itu. Bayangkan. Uiddat lil muttaqin. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan satu kepastian dijanjikan untuk mereka-mereka yang muttaqin. Subhanallah. Kalau tadi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada Allah dan kepada adab api neraka yang dijanjikan, satu kepastian dijanjikan kepada mereka yang membangkang kepada Allah, kufur kepada Allah. Orang kalau dia tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul, dia kufur kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia kufur kepada Allah. Dia beriman kepada Al-Quran, tapi dia tidak beriman dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia kufur kepada Allah. Dia beriman kepada Al-Quran, tapi dia membolak-balikkan ayat-ayat Allah sesuai dengan keinginan dan kedudukannya dia sendiri. Itu dia kufur kepada Allah, dia membangkang kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau di lanjutan ayat ini Allah Ta'ala nyatakan wa jannatun arduhas samawati wal ard wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan jannah yang luasnya lebih luas dari bumi dan langit. Kalau dikatakan samawat itu artinya jamak. Artinya semua planet-planet ya yang ada di alam galaksi yang di atas langit ini digabungkan menjadi satu dengan bumi dibangun dengan menjadi satu, itulah yang Allah Ta'ala hamparkan menjadi jannah. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Belum lagi kalau kita membaca ayat yang lain, bagaimana Allah menjanjikan kondisi dan keadaan jannah. Tapi Allah Ta'ala menyatakan uiddat lil muttaqin. Ini dijanjikan yang menempati itu hanya mereka-mereka yang muttaqin. Dan hamba Allah yang mulia ini ayat Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan karangan tulisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat Allah Ta'ala yang sudah didesain, dirancang, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uiddat lil muttaqin. Dijanjikan kepada yang muttaqin. Namun hamba Allah yang mulia, lanjutan ayat ini coba kita lihat. Kita masuk atau tidak kepada hamba Allah yang muttaqin. Nah, itu perlu kita telusuri. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalau kita lihat ayat yang lain, Allah Ta'ala ingatkan tentang muttaqin ini. Ketika Allah Ta'ala menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama-tama kalau kita masukkan, mau ingin masukkan kategori hidup kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, Allah Ta'ala menyatakan ini adalah Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi. Ini adalah Al-Quran, buku Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang tidak perlu kalian ragu. Jadi jangan kita ragu dalam Al-Quran. Ada terkadang kepintaran kita ingin menunjukkan ya
dengan alasan-alasan yang dia berpikir, alasan-alasan untuk mempengaruhi logika seseorang. Dia tidak katakan dia ragu dengan Al-Quran. Tapi dia katakan ada ayat-ayat yang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Itu dia menunjukkan keraguan dengan Al-Quran. Tapi dengan kalimat yang indah diputar balikkan. Menunjukkan secara seakan-akan dengan secara logika. Bahwa Al-Quran sudah tidak pantas lagi dengan ada ayat-ayat yang tidak pantas lagi, tidak relevan dengan keadaan sekarang. Coba. Itu menunjukkan keraguan. Maka Allah Ta'ala menyatakan la raiba fi. Jangan kalian ragu dengan Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Petunjuk kepada orang-orang yang muttaqin. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi artinya sesudah dia beriman kepada yang gaib. Allah Ta'ala itu maha gaib. Malaikat itu gaib. Kita nggak pernah lihat malaikat. Malaikat Jibril yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyerupai manusia. Nanti permintaan Rasulullah ingin melihat wajah bentuk malaikat yang asli, Jibril yang asli. Baru ditunjukkan kepada Rasulullah, tapi itu cuma Rasulullah yang lihat. Jadi kalau malaikat datang kepada nabi-nabi, ya menunjukkan wajahnya seperti manusia. Jadi kita ini nggak pernah lihat malaikat. Gaib. Tapi kita harus beriman. Jadi artinya syarat mutlak yang pertama untuk menjadi muttaqin adalah kita beriman kepada yang baik. Kemudian di ayat ini Allah Ta'ala lanjutkan lagi, kalau kita ingin mewarisi jannah yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, masukkan diri kita kepada hamba Allah yang muttaqin. Maka hamba Allah yang muttaqin diantaranya sifat mereka, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang selalu yunfiquna, artinya mau bersadaqah, mau berinfak. Fis sarra'i wad dharra. Dia dalam keadaan leluasa. Artinya dalam keadaan leluasa itu fulusnya ada, ya. Perdagangannya Masya Allah, jalan baik. Kemudian, bentar. Ya, fulus ada, perdagangannya jalan, Masya Allah, usahanya lancar. Itu kan gampang kita bersedekah. Wadharra, dan ketika dia dalam keadaan, ya perdagangan sepi, fulus mungkin, tabungannya sudah banyak berkurang daripada target yang dia inginkan. Jadi kita diperintahkan kalau ingin menjadi hamba Allah yang muttaqin, kondisi tidak mempengaruhi kita untuk berinfak. Terkecuali kalau kita nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, betul-betul fakir. Tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam keadaan leluasa ataupun dalam keadaan yang sempit. Sebab memang dalam perdagangan manusia, ya, di dalam kondisi subhanallah usaha manusia, kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Nah itu normal, sangat normal. Sangat normal. Ya ada perdagangan itu yang dia naik terus-terus nggak pernah berhenti.
Bayangkan aja ketika kita menghadapi corona dari bulan Maret tahun kemarin. Banyak usaha yang ditutup. Banyak pendapatan dari satu usaha itu yang macet. Coba kita hitung. Kita bertahun-tahun mendapat keuntungan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tahun ke tahun selalu alhamdulillah kita mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala baru mencobai kita hanya dengan beberapa bulan. Bukan beberapa tahun, baru beberapa bulan. Sehingga keadaan kita ini menjadi rasanya agak sempit. Keadaan kita ini rasanya agak, waduh, income-nya kok drop-nya luar biasa. Allah Ta'ala ingatkan dalam ayat ini, kalau kita ingin menunjukkan kehidupan kita sebagai hamba Allah yang muttaqin, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang mereka itu sifat daripada orang muttaqin, dia dalam kondisi bagaimanapun selalu dia berbuat baik untuk berinfak. Kita untuk berinfak itu banyak jalan, banyak cara yang kita bisa lakukan. Ada hamba-hamba Allah yang tidak mau repot. Untuk zakat aja yang wajib dia harus keluarin. Ya. Ada yang nggak mau repot. Dia nggak mau datangi tempat-tempat yang du'afa untuk dia salurkan. Dia berikan kepada badan-badan amil zakat. Boleh. Kan nggak boleh, boleh. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga mau mendatangi tempat-tempat yang du'afa. Sebab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Undur ila man asfala minkum. Coba dalam kehidupan kita ini, kita selalu lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Artinya lihat ke bawah itu maksudnya orang-orang yang di bawah kita faktor ekonomi mereka. Siapa mereka itu? Du'afa. Orang-orang yang miskin. Kalau kita lihat selalu ke atas, orang-orang yang di atas kita, maka akan muncul satu keinginan dalam diri kita untuk ingin bersaing. Kenapa saya nggak bisa seperti mereka? Kita ini tugasnya berusaha sebaik mungkin mencari rezeki. Hasil itu di tangan Allah Ta'ala, bukan di tangan kita. Hasil itu kita berhasil atau tidak, itu gudrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kalau kita mendatangi tempat-tempat du'afa, ya, itu akan muncul rasa syukur dalam diri kita. Bagaimana Allah Ta'ala telah melebihkan kita. Jangan selalu lihat ke atas. Artinya selalu menghayalkan, wah, alangkah indahnya si fulan ini, alangkah bagusnya si fulan ini, alangkah bagusnya kesuksesannya. Tapi coba kita lihat ke bawah. Mereka yang tidur di rumah yang sangat sederhana. Jangankan air condition, kipas angin pun kadang-kadang tidak punya. Kemudian, kalau kita melihat yang begini, yang ke bawah begini, maka akan muncul rasa kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya masih tidur di kasur yang empuk, di rumah yang bersih, air condition yang dingin. Insya Allah. Sehingga akan mendatangkan, akan menstimulate diri kita itu untuk berinfak. Oh, Allah Ta'ala ada berikan kelebihan kepada. Itulah sehingga Allah Ta'ala menyatakan ingin menjadi hamba Allah yang muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ya, jadi ada beberapa kategori yang Allah Ta'ala ingatkan kepada kita sekalian untuk kita punyai kalau kita ingin masukkan diri kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Yaitu yang pertama yang Allah Ta'ala nyatakan, yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah. Kita beriman kepada yang gaib dan kita menjaga salat kita.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat yang lain, di ayat ini, alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra. Mereka-mereka yang mau berinfak, bersedekah, membantu kepada para hamba-hamba Allah yang memerlukan. Walaupun kita dalam keadaan pas-pasan ataupun kita dalam keadaan leluasa ataupun kita dalam keadaan pas-pasan. Malahan hamba Allah yang mulia, kita jangan berpikir nanti aja kalau saya sudah kaya baru saya berinfak. Jangan. Sekalipun sedikit yang kita infakkan ketika kita dalam keadaan pas-pasan, berbagilah dengan manusia. Karena rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam ayat ini, di antaranya syarat untuk kita ini memasukkan diri kita kepada kelompok yang muttaqin. Artinya muttaqin ada di dalam diri kita itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Artinya ketaatan yang tidak ada tawar-menawar. Oh, ini dilarang oleh Allah taala, saya nggak mau lakukan. Oh, ini dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, diarahkan oleh Allah dan Rasulnya, disuruh, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita lakukan. Itu diantaranya sifat muttaqi. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan wal kadhimin al-ghaidh, dan orang yang mampu untuk membendung kemarahannya. Wal afina 'anil nas. Jadi bukan hanya sekedar membendung kemarahan. Bukan hanya sekedar membendung kemarahan. Ada orang yang dia tidak keluarkan marahnya, dia bisa bendung, tapi dia dendam. Dan dendam ini merusakkan dirinya sendiri. Orang itu kalau dendam, sebagian besar daripada kemampuannya itu hanya terfokus kepada dendamnya. Hilang kemampuannya untuk berpikir normal. Hilang kemampuannya untuk hidup, menikmati kehidupan ini. Karena dendam. Jadi di ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, ingin menjadi hamba Allah yang muttaqin, wal kadhimin al-ghaidh wal afina 'anil nas. Dia mampu menahan marah dan dia langsung memaafkan hamba Allah tersebut. Tidak ada lagi titik-titik kemarahan dalam hati, dalam diri. Kan di ayat yang lain Allah Ta'ala ingatkan, wa'fu wasfahu. Maafkan, ya maafkan, dan bersihkan hati Anda, hilangkan noda-noda marah dalam diri Anda. Wa'fu. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Bukankah kalian menginginkan Allah mengampuni kepada kalian? Jadi hamba Allah yang mulia, kalau kita membendung kemarahan kita, kemudian kita memaafkan hamba Allah yang bersalah tersebut atau yang membuat sesuatu kepada kita sehingga kita marah, akan datang maghfirah dari Allah Ta'ala kepada kita. Itu ayat Allah. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Bukankah kalian menginginkan supaya Allah mengampuni kepada kalian? Jadi subhanallah, Masya Allah. Mungkin kita memaafkan satu orang, tapi ada ratusan dosa kita yang diampunkan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Inna Allah Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang Maha Pengampun. Jadi di antaranya itu sifat untuk menjadi muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian, ya, yang tadinya selalu berinfak.
Karena hasil daripada kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Kita dijanjikan oleh Allah dengan surga yang lebih luas dari langit dan bumi. Berarti Masya Allah, Insya Allah kalau Allah Ta'ala menganugerahi kita dengan surga, hamba Allah kita aja kalau tinggal di rumah dengan tanah 5.000 meter, waduh, sudah jadi kebanggaan luar biasa bagi kita di dunia. Ini jannah yang Allah Ta'ala menyatakan lebih luas daripada bumi dan langit. Bayangkan kapling yang kita bakal terima. Namun hamba Allah yang mulia, di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat, dan memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Membendung marah itu tidak mudah. Memaafkan orang itu memang tidak mudah. Nabi Musa alaihissalam dalam satu hadis qudsi, Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, Ya Rabbi, man a'azzu ilaik? Wahai Tuhanku, siapa yang derajatnya tinggi dalam pandangan? Ya, artinya ini bercerita tentang orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Man a'azzu ilaik? Siapa yang derajatnya engkau dalam pandanganmu itu adalah hambamu yang engkau angkat derajat yang tinggi derajatnya dalam pandangan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kepada Nabi Musa, idza qadar afa. Ketika seorang mampu untuk menumpahkan kemarahannya, kemudian dia maaf. Nah, Mbak Allah yang mulia, biasanya kita itu mampu dan gampang, mudah untuk menumpahkan kemarahan kita kepada siapa? Sopir, ya, sopir kita, pembantu kita, ya, pembantu rumah tangga kita, pegawai kita, itu mampu kita. Coba mana ada yang berani menumpahkan kemarahannya kepada orang yang di atas kita? Nggak ada. Jarang. Paling-paling dia sampaikan dengan, ya, sambil nunduk-nunduk. Jadi Allah Ta'ala nyatakan kepada Nabi Musa, ketika kita mampu mempunyai kekuasaan untuk menumpahkan kemarahan kita, kemudian dia maafkan. Dia tidak tumpahkan kemarahan. Itu hamba-hambaku yang aku angkat derajat mereka. Dalam pandanganku adalah mereka-mereka yang punya derajat yang tinggi. Itu dalam hadis qudsi. Ketika terjadi dialog antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hamba Allah yang mulia, marilah kita perbanyak beristighfar. Kita perbanyak meminta ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbanyaklah kita berinfak. Baik dalam kondisi kita yang baik atau kondisi kita yang sulit, yang pas-pasan. Dan biasakanlah untuk membendung kemarahan kita. Dan biasakanlah untuk memaafkan saudara-saudara. Itu Allah Ta'ala janjikan. Bahwa kita masuk kepada kelompok muttaqin dan dijanjikan jannah. Mudah-mudahan semua kita akan tuntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayah yang menjadi hamba Allah. Amin. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah ikhwan dan akhwat, demikian telah kita simak bersama pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustadz Z.M. Bahmid langsung dari Orlando, Amerika Serikat. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf untuk tanya jawab, untuk sementara kami tiadakan terlebih dahulu. Saya Abi Agus ditemani Ondi yang bertugas, mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.